Halo guys, jumpa lagi dengan kita di Movie Times. Dan kali ini kita akan membahas film yang rilis pada tahun 2017 berjudul Split. Film ini disutradarai oleh M. Night Shyamalan dan merupakan sebuah sequel dari film sebelumnya, yaitu Unbreakable. Dibintangi oleh James McAvoy, film ini bergenre psychological horror thriller yang cukup menegangkan. Penasaran akan ceritanya? Inilah Movie Times. Pernah gak kalian mendengar tentang penyakit mental kepribadian ganda? Biasanya seseorang yang mengalaminya hanya memiliki setidaknya 2 kepribadian yang berbeda. Namun, apa jadinya jika ia memiliki 23 kepribadian yang berbeda? Film ini dimulai dengan menampakkan seorang gadis introvert bernama Casey yang diperankan oleh Anya Taylor-Joy yang tidak fokus menikmati pesta ulang tahun seorang temannya yang bernama Claire. Setelah pesta usai, Casey terlihat tidak juga dijemput oleh orang tuanya. Claire lalu terlihat mengeluh kepada ayahnya tentang keanehan Casey dan mengatakan jika sebenarnya ia tidak ingin mengundang Casey. Namun ayah dari Claire ingin dia mengundang semua teman kelasnya. Pada akhirnya ayah Claire menawarkan tumpangan kepada Casey. Mereka berempat pun akhirnya menuju mobil. Saat sedang memasukkan barang-barang ke dalam bagasi, ayah Claire didatangi oleh seorang pria asing. Dan tak disangka pria tersebut menyerang ayah Claire dan tiba-tiba masuk ke kursi pengemudi mobil. Casey menyadari bahwa yang masuk ke mobil bukanlah ayah dari temannya. Sedangkan Claire dan Marcia di tempat duduk belakang tidak menyadari hal tersebut. Saat si pria asing akan menjalankan mobil, Claire menyadari bahwa dia bukan ayahnya dan lalu menegurnya. Namun si pria asing tersebut tiba-tiba menyemprotkan cairan bius ke kursi belakang. Casey mencoba melarikan diri dengan membuka pintu mobil dengan diam-diam. Namun alarm pintu mobil tiba-tiba berbunyi. Si pria asingnya mengetahuinya langsung membius Casey. Ia menculik ketiga gadis tersebut. Di sebuah ruangan entah di mana ketiga gadis itu dibawa masuk. Casey pun akhirnya sadar dari biusnya dan melihat kedua temannya ketakutan. Mereka bertanya-tanya di mana mereka berada. Ruangan yang mereka tempati lumayan luas dengan kamar mandi yang bersih. Sesaat kemudian si penculik masuk dan mengamati para gadis. Si penculik lalu memilih Marcia untuk dibawa pergi. Marcia pun berteriak ketakutan, namun dengan cepat Casey berbisik kepada Marcia, menyuruhnya untuk kencing di celana. Selang beberapa saat setelah pintu tertutup, pintu terbuka lagi dan si penculik mengembalikan Marcia yang ketakutan. Ternyata Marcia menuruti saran Casey dengan kencing di celana. Marcia juga mengatakan bahwa di luar ada pintu kedua yang juga terkunci. 3 gadis dalam ruangan mulai merancang strategi untuk melawan si penculik. Claire dan Marcia membujuk Casey untuk bersatu melawan si penculik. Namun Casey tak setuju. Dia tahu si penculik sangat kuat sehingga melawan dengan fisik tidak akan mempan. Dan apabila mereka salah melangkah, si penculik dapat menghabisi mereka semua. Dia teringat saat kecil pernah diajak ayahnya berburu di hutan. Ayahnya mengajarkan bagaimana memahami pola-pola berburu agar menang. Beralih ke si penculik. Si penculik ternyata adalah seorang desainer pakaian. Ia terlihat sangat stabil, tidak seperti saat ia dengan para gadis. Nama penculik tadi adalah Barry. Barry akrab dengan seorang nenek yang merupakan seorang psikiater bernama Dr. Fletcher. Sementara itu, ketiga gadis dalam tahanan sedang memata-matai pintu. Mereka mendengar si penculik telah
kembali dan ada seorang wanita yang bersamanya. Mereka pun berteriak meminta tolong. Saat pintu terbuka, ternyata wanita tersebut merupakan si penculik yang berpakaian seperti seorang gadis. Mereka pun terkejut dan merasa ada yang tidak beres. Para gadis yang diculik pun melakukan diskusi. Mereka meyakini bahwa si penculik mencoba menakuti mereka dengan bicara sendiri. Tidak berapa lama, si penculik pun kembali datang sambil membawa barang-barang pembersih kamar mandi. Dia melihat sekilas ke kamar mandi dan mengeluh tentang kebersihan kamar mandi. Dia pun memerintahkan para gadis untuk membersihkan kamar mandi. Si penculik lalu menjelaskan jika Patricia, yaitu alter egonya yang tadi berupa seorang gadis, telah mengatakan kalau dia menculik mereka karena ada alasan, yaitu mereka akan menjadi makanan suci. Di tengah malam, para gadis dibangunkan oleh Hedwig, yaitu alter ego si penculik yang lain yang merupakan seorang anak kecil. Hedwig mengatakan jika akan ada seseorang yang datang dan para gadis tidak akan menyukainya. Casey bertanya, apakah Hedwig mengetahui isi pikiran alter ego yang lain? Dan Hedwig mengatakan jika ia tidak tahu. Begitu mengetahui situasi jika si penculik memiliki alter ego yang tidak mengenal pikiran satu sama lain, Casey pun meminta bantuan kepada Hedwig. Namun sayangnya Hedwig tidak mau membantu mereka. Ketika Hedwig izin pergi, Casey pun beraksi. Ia mengatakan pada Hedwig bahwa Mr. Dennis dan Patricia datang untuk menangkap Hedwig. Hedwig sangat ketakutan dan mulai menangis. Lalu Casey membujuk Hedwig dan meminta Hedwig untuk membantu mereka melarikan diri. Hedwig mengatakan jika butuh waktu yang lama untuk membuat kamar ini aman. Lalu Hedwig keluar dan mengunci pintu. Begitu Hedwig pergi, para gadis mulai berdiskusi mengenai informasi yang telah Hedwig berikan. Para gadis pun mulai mencari-cari celah di ruangan karena Hedwig bilang kalau sebelumnya kamar tersebut tidak aman. Mereka akhirnya menemukan bagian atap yang dapat dibuka. Claire menjebol langit-langit dengan sepatunya dan akhirnya ditemukanlah lubang keluar yang telah tertutup teralis. Dan akhirnya Claire berusaha menjebol teralis tersebut. Tidak begitu lama, Hedwig datang kembali. Kedua temannya berusaha menutup pintu saat Hedwig ingin masuk. Setelah mencoba beberapa saat, teralis pun akhirnya terbuka. Claire akhirnya masuk ke lubang ventilasi tersebut. Hedwig pun berubah menjadi Mr. Dennis yang nampak marah dengan kelakuan para gadis. Sementara Claire berusaha melarikan diri, Dennis mengejarnya. Dennis akhirnya berhasil menemukan Claire. I thought I lost you. Dennis lalu meningkatkan keamanan ruangan dengan mengebor sebuah pintu, dan ternyata Claire ada di balik pintu tersebut. Dennis pun juga mengunci langit-langit ruangan para gadis. Dennis juga meminta Casey dan Marcia melepaskan pakaian dan rok mereka yang terkena debu. Suatu hari, Barry datang untuk sesi konsultasi dengan Dr. Fletcher. Namun, Fletcher yakin jika dia saat ini tidak sedang bicara dengan Barry, melainkan ia sekarang sedang berbicara dengan Dennis. Who are you? Dr. Fletcher bisa mengetahui hal tersebut karena ia mengetahui semua identitas yang ada di dalam tubuh Kevin. Sementara itu, Patricia membawakan makanan untuk Casey dan Marcia. Patricia juga menyisir rambut Casey. Perlakuannya benar-benar seperti seorang pengasuh. Patricia lalu membawa mereka keluar ruangan. Mereka berdua dibawa ke sebuah dapur. Di sana, Patricia dan para gadis berbincang-bincang ringan. Dan di saat Patricia sedang menyiapkan sandwich, Marcia berbisik kepada Casey jika ia akan menyerang Patricia diam-diam. Casey melarangnya. Namun Marcia dengan nekat mengangkat kursinya untuk menyerang Patricia. Namun serangan Marcia sama sekali tidak mempan. Marcia langsung melarikan diri.
Casey berusaha melindunginya, namun Patricia memintanya untuk masuk kembali ke kamar. Sementara itu, Marcia berlari mencari jalan keluar, namun sayangnya Patricia menangkapnya. Dan Marcia akhirnya dikurung dalam ruangan lain. Kini para gadis berada di kamar yang terpisah satu sama lain. Suatu malam, Hedwig datang untuk menemui Casey dan mereka lalu bercerita. Casey mencoba mengolek informasi mengenai alter ego yang lain. Hedwig juga mengatakan jika Dennis dan Patricia percaya adanya The Beast. Dan nantinya ketiga gadis tersebut akan dikorbankan untuk sang Beast. Hari pun berganti, Barry datang kembali untuk sesi konsultasi rutin dengan Dr. Fletcher. Fletcher lagi-lagi mencurigai Barry dan mencoba mendorong Barry untuk mengaku bahwa saat ini ia adalah Dennis. Dennis, is that you? Dan pada akhirnya Dennis mengakui bahwa dirinya bukanlah Barry. Selanjutnya Fletcher mulai mengulik tentang Beast yang tidak pernah ditemui Patricia maupun Dennis. Fletcher meyakinkan Dennis kalau pikirannya mengenai Beast hanyalah fantasi saja. Pada suatu malam, Hedwig mengajak Casey pergi ke kamarnya. Di kamar Hedwig, Casey mencari jalan untuk kabur tapi tidak menemukan satupun. Casey dengan putus asa akhirnya meminta Hedwig untuk membantunya kabur. Just give me the keys and let me out the door. Hedwig yang awalnya menolak pada akhirnya memberikan Casey sebuah walkie-talkie. Casey dengan nekat memakai walkie-talkie tersebut untuk berkomunikasi dengan seseorang yang ada di luar sana. Dia mengabarkan kalau dirinya beserta dua orang temannya sedang diculik. Hedwig yang mengetahuinya langsung menyerangnya. Namun Casey dengan cepat melawan dan tiba-tiba Patricia pun muncul mengambil alih dan mengambil walkie-talkie dari tangan Casey. Patricia lalu menggiring Casey ke kamarnya. Sesampainya di kamar, Casey menemukan sebuah paku yang terjatuh di dekat pintu. Dengan segera diambilnya paku tersebut dan tidak berapa lama Dennis tiba-tiba kembali. Dennis menjelaskan tentang The Beast dan Casey harus tenang malam ini karena dia akan segera dikorbankan. Sementara itu, Dr. Fletcher mendapat banyak sekali email dari Kevin. Fletcher pun akhirnya naik taksi dan menemui Kevin di rumahnya. Di depan pagar, ia disambut oleh tubuh Kevin yang diambil alih oleh Dennis. Fletcher pun akhirnya mendesak Dennis untuk bercerita sejujurnya. Dan pada akhirnya Fletcher diizinkan masuk oleh Dennis. Di dalam rumahnya, Dennis mulai bercerita ke Fletcher. Dennis bercerita jika karakter Beast itu nyata. Dennis juga mengatakan tentang bagaimana penampakan Beast. Fletcher akhirnya pamit pulang dan menyarankan pada Dennis untuk mendiskusikan si Beast ini lebih lanjut saat konseling besok. Saat akan keluar, Fletcher menyisipkan sebuah sapu tangan ke lubang pintu. Fletcher lalu meminta izin pada Dennis untuk menggunakan toilet. Sembari berjalan ke toilet, Fletcher melihat-lihat rumah Dennis. Fletcher lalu membuka salah satu ruangan yang terkunci dari luar. Di sana, dia menemukan Claire yang telah lemas di dalam ruangan. Fletcher kaget bukan main, dan tiba-tiba Dennis muncul di belakangnya dan langsung menutup pintu. Fletcher berusaha mengingatkan Dennis kalau yang dilakukannya adalah sebuah kesalahan. Dennis, this is an egregious wrong. Namun Dennis pada akhirnya membius Fletcher. Begitu tahu ada seseorang yang datang ke rumah Dennis, Claire pun memberitahu Marcia yang dikurung di kamar sebelahnya. Mereka berdua lalu mencari-cari jalan keluar di masing-masing kamarnya. Dan pada akhirnya Marcia berhasil menemukan seutas kawat dan ia lalu berusaha membuka kunci kamarnya dengan kawat tersebut. Di sisi lain, Casey juga berusaha membuka pintu kamarnya. Namun pintu kedua ternyata terkunci. Lalu Casey melihat sebuah komputer dan menghidupkannya. Casey membuka sebuah file video yang sepertinya video tersebut adalah dokumentasi semua alter ego dari Kevin. Di sisi lain, Dennis meneruskan agendanya yaitu membeli bunga. Setelah membeli bunga, ia masuk ke stasiun untuk naik kereta. Dalam kereta yang sepi, Dennis pun berubah menjadi sesosok Beast. Dr. Fletcher yang telah siuman berusaha menulis sesuatu
itu di sepucuk kertas. Sementara itu, Beast telah sampai kembali ke rumah. Beast lalu membunuh Fletcher terlebih dahulu dengan meremukkan tulang-tulangnya. Kembali ke Casey, ia tanpa sengaja menemukan segepok kunci di gantungan baju dan akhirnya ia bisa keluar dari ruangan tersebut. Casey lalu berjalan menyusuri ruangan yang terbuka dengan hati-hati dan tak disangka dia menemukan Marcia yang telah berlumuran darah. Beast telah memakannya dan hal yang sama juga terjadi pada Claire. Di dalam ruangan tempat Fletcher dibunuh, Casey menemukan secari kertas yang ditulis Fletcher sebelumnya. Kertas itu bertuliskan, katakan namanya Kevin Wendell Crumb. Casey langsung meneriakkan nama lengkap Kevin ke arah Beast dan si Beast mulai lemah saat mendengar nama Kevin disebut. Kevin Wendell Crumb! Sebuah flashback pun muncul, nampak ibu Kevin yang marah memanggil anaknya dengan nada menyentak. Kevin Wendell Crumb, you made a mess! Dan akhirnya Kevin pun muncul. Dirinya bertanya, siapakah Casey? Kevin mengatakan jika ia tidak ingat sama sekali apa yang terjadi padanya. Kevin hanya mengingat jika sekarang adalah tahun 2014, padahal kenyataannya sudah tahun 2016. Kevin pun meminta Casey untuk mengambil senapan miliknya dan membunuhnya. Kill me. Belum sempat Casey bertindak, alter ego Kevin yang lain mulai bermunculan. Casey hanya bisa menangis ketakutan. Dan saat karakter Hedwig muncul, Casey langsung mengambil senapan yang ada di lemari Kevin. Namun, tiba-tiba Beast kembali muncul dan akhirnya Casey langsung melarikan diri. Casey pun berlari melarikan diri dari kejaran si Beast. Namun, Beast berhasil menangkapnya dan melukai kaki Casey. Meskipun terluka, Casey tetap berusaha berlari. Namun, pada akhirnya dia berakhir di jalan buntu. Casey lalu teringat memori saat ayahnya meninggal dunia, di mana dirinya masih kecil dan ditinggal hanya dengan pamannya saja. Casey lalu mengarahkan senapannya ke arah si Beast sambil mengingat memorinya bersama pamannya. Casey mulai menembaki Beast namun tidak mempan. Beast mencoba membuka sel di mana Casey berlindung. Namun ia tiba-tiba berhenti setelah melihat luka-luka cakaran di tubuh Casey. Luka-luka itu sudah mengering yang berarti itu merupakan luka lama. Sepertinya Casey mendapat luka itu saat ia masih kecil dari pamannya. Beast mengatakan pada Casey kalau dia berbeda dari yang lain. Hati Casey murni. Your heart is pure. Dan Beast lalu meninggalkan Casey begitu saja. Tak berapa lama, ada seorang pria yang sedang berjalan-jalan di terowongan melihat Casey. Dia pun langsung menyelamatkannya. Tempat persembunyian Kevin yang merupakan gedung bawah tanah sebuah kebun binatang pun diselidiki oleh polisi. Sementara itu, di sisi lain, di sebuah rumah yang tak terurus terlihat Kevin yang sedang terluka. Alter ego masih menguasai tubuh Kevin. Para alter ego berdiskusi apa yang akan mereka lakukan karena pasti orang-orang telah mengetahui keberadaan mereka. Dan dengan tenang Patricia menjawab kalau Beast akan melindungi mereka. Kita tunjukkan saja kekuatan yang kita miliki pada dunia. Let him show the world how powerful we can be. Dan film pun tamat. Oke guys, sampai di sini dulu review film kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you guys on the next time.